Hopeng Siang Ho, saudara ya. Saya nggak tahu artinya, saya cuma dengar-dengar begitu aja, saudara ya. Hopeng Siang Ho. Nama saya Salmon Nan Lo Hee, saudara. I'm a Chinese, saya orang Chinese, saudara ya. Haleluya. Ya, saya Nan, saudara ya. Nan Lo Hee. Nan Lo Hee. Saya dulu businessman, saya jual teh. Nama pembeli teh saya, salah satu partner teh saya di sini, namanya Bapak Lee Chin Ban, saudara ya. Pernah dengar nama itu, Lee Chin Ban? Bannya botak gitu, saudara ya. Lee Chin Ban, saudara ya. Nah, beliau dulu lucu sekali. Kami dagang teh, saudara. I'll tell you a joke first, saudara ya. Kami dagang teh. Seringkali kami berdagang hanya lewat telepon, saudara, nggak pernah ketemu muka kan, sering begitu ya, kita nggak pernah ketemu muka. Jadi pada satu saat ya kita cuma kirim nama perusahaan kami, Nanti Traco, Nan Lo Hee Trading Company, dan nama kami begini-begini ya. Satu hari Imlek, saudara, Sincia Imlek, tiba-tiba di rumah kami datang paket Imlek gitu ya, blok datang gitu ya, kepada yang terhormat gitu Bapak Nan Lo Hee, tulisannya gitu, saudara ya. Padahal nama saya kan cuma satu kata, Nan Lo Hee. Dia pikir saya Chinese, saudara, gitu ya. Dia pikir saya, jadi ketemu gitu ya, dia kirim gitu, dia pikir kami orang Chinese gitu ya. Well, it's okay gitu. Satu hari nggak tahu bagaimana ada pertemuan dan akhirnya kita ketemu gitu ya, dengan pembeli teh kami gitu ya. Oh, Bapak Nan Lo Hee-nya mana gitu, kami maju kita ngomong, oh ini Bapak Nan Lo Hee yang dulu kami kirim tadi. Iya, gue itu dia lihat kok hitam gini katanya gitu, saudara ya. Are you Chinese? No, kami bukan Chinese, saya orang Ambon gitu. Dia bilang, oh sorry. Oh, jadi kita rubah namanya, bukan lagi Nan Lo Hee tapi Nan Lo Hee biasa, saudara. Nggak pakai dia pikir kami itu C-nya Nan gitu, saudara ya. Wah, lucu sekali, saudara. Ya, tak kenal maka tak sayang, tapi waktu sudah kita jumpa gitu ya, kita jadi lebih baik. Haleluya. Tadi istri saya yang main piano, kalau dia asli, saudara, dia orang kota dari sini ya, namanya Lani Chandra Purnama, C-nya Chan. Nah, kami dari negeri yang jauh sekali, kami sudah sekitar 15 tahun kami melayani di luar Indonesia. Gembala kita mempercayakan kami untuk merintis gereja-gereja. Tadinya kami di Amerika, tapi oleh kehendak Tuhan kami sekarang diutus untuk melayani dan membuka cabang yang baru di kota Calgary di Kanada, saudara. Jauh sekali dari sini. Kemarin kami sampai ke Indonesia, kami perlu waktu 24 jam untuk terbang dari atas sekali ke bawah sini untuk mengikuti Empower 21. Ada berapa banyak yang ikut Empower 21? Kalau boleh saya lihat tangan-tangannya. Empower 21 kemarin di Sentul. Berapa banyak yang ikut full semuanya acara dari pembukaan sampai penutupan, saudara ya? Berapa banyak yang tidak ikut, saudara? Pak Yupo tolong didaftar semua yang nggak ikut. Nah, just kidding ya. Bagus sekali acaranya. Saya khusus datang untuk dipanaskan. Kenapa? Karena tempat kami melayani di Kanada, di Calgary, kota yang luar biasa. Tuhan utus kami ke tempat yang sangat tidak biasa. Dan kota ini memang di utara sekali. Kami kalau terbang kira-kira 2-3 jam lagi terbang ke arah utara, itu kami sudah sampai di kutub utara ya, jauh sekali di sana. Ya, jadi kayaknya lebih banyak beruang daripada manusia di sana. Ya, lebih banyak beruang ya. Kami tinggal di kota Calgary dan kota kami itu dekat sekali dengan pegunungan Rocky Mountain. Nah, itu tempat paling indah di benua Amerika ada di kami, saudara ya. Nanti kalau mau liburan ke sana kasih tahu aja, saudara ya. Ya kasih tahu aja. Maksudnya ya bayar pesawat sendiri, terbang aja sendiri gitu ya. Haleluya. Tapi paling indah, paling cantik. Namun ada tapinya, kalau musim dingin, musim winter, udara bisa 0 derajat Celcius buat kami sudah lumayan hangat buat kami, saudara ya. 5 derajat, 10 derajat Celcius kami sudah keluar dari rumah pakai celana pendek, ya pakai baju kaos, jemur di matahari. Karena biasanya selama beberapa bulan, kurang lebih 4-6 bulan kami hidup di bawah 0 derajat, minus 20 Celcius, minus 30 Celcius, haleluya. Coba semua sama-sama begitu, saudara. Haleluya, luar biasa ya. Ya. Dan tapi luar biasa jemaat tetap ke gereja, haleluya. Kalau Natal biasanya minus 30, bulan Desember mereka tetap mencari Tuhan bersungguh-sungguh.
Karena ada kemuliaan Tuhan, karena ada hadirat Tuhan di tempat mereka berkumpul bersama-sama. 2-3 orang berkumpul, ada hadirat Tuhan di tempat ini, saudara ya. Haleluya. Saya datang kemarin mendarat di airport Cengkareng terminal, begitu keluar dari pesawat, saudara. Saya seperti masuk ke dalam oven restoran lagi ayam panggang, saudara. Waduh Tuhan, saya bilang Tuhan, dari -5 langsung datang ke Cengkareng +30. Saya bilang, Tuhan, biarlah kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku, saya bilang. Haleluya. Tapi karena kemurahan Tuhan, kasih karunia kita bisa bertahan terus. Haleluya. Saya tahu kalau Tuhan mengutus kami ke sana, Tuhan juga memberi kekuatan khusus buat kami di tempat ini. Gembala sidang saudara, Pak Yupo itu luar biasa. Dia punya hati, dia mengerti sekali akan kehendak Tuhan. Sebelum kami berangkat ke sana, beliau datang kira-kira 3,5 tahun yang lalu, kami ketemu Pak Yupo, memberikan sejumlah uang, dan dia bilang begini, Mon, pakai ini uang, ini buat elu. Dia kalau ngomong sama saya begitu, saudara, kita kan hopeng siang ho, saudara, elu, ini buat elu, Mon, gitu ya, saudara ya, buat elu pakai gitu. Dan uang itu luar biasa, dengan uang yang dia bekali kami, dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang sudah ada kira-kira 40-50 anak-anak Tuhan yang beribadah di tempat sana. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tadi saya masuk ke ruangan ini, saya bilang, wah, Poh, lu punya speaker bagus juga ya. Gimana kalau gue pulang gue bawa aja sekalian. Nggak apa-apa, saya bayar overweight nggak apa-apa deh, saya bilang gitu ya. Haleluya. Terus saya masuk ke ruang pembelanjaan, penghitungan kolektor di belakang tadi. Gimana kalau yang kolektor ini juga gue bawa pulang lagi. Terus mereka bilang, oh tolong Pak keluar segera dari ruangan ini. Kalau enggak kita panggil security aja katanya. Haleluya. Bagaimana keadaan saudara di tempat ini? Baik-baik. Semua luar biasa, katakan luar biasa saudara. Yuk, lihat kiri kanan dulu, lihat kiri kanan. Katakan luar biasa saudara ya. Haleluya. Jadi Tuhan, saya pun luar biasa dan saya ada firman yang Tuhan siapkan buat kita di tempat ini. Coba saudara tolong buka warta saudara, warta jemaat hari ini, dan ada yang luar biasa di situ, yaitu mengenai boleh saya pinjam? Thank you, Pak. Ya, mengenai ini. Yakobus 1 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Ini, God is awesome. Tuhan tuh luar biasa ya. Saya lagi nyiapkan firman Tuhan dan saya nggak tahu pagi ini saya dapat kok begitu saya masuk ruangan ini, saya ambil warta ini dan saya baca, inilah firman yang saya siapkan dari minggu lalu untuk saya bawakan di tempat ini. Mengenai pencobaan, mengenai berbagai pencobaan. Ya, ada 4 hal yang ingin saya bagikan hari ini. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, berkatilah firman-Mu, urapilah anak-anak-Mu semua, supaya kami diurapi dan mengerti akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu, dan kami semua keluar sebagai orang-orang yang tahan akan semua yang akan kami alami di depannya, yang sudah kami alami, sedang kami alami, dan yang kedepannya kami akan alami juga. Mengenai cobaan, mengenai ujian, di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo kita semua sama-sama yang siap katakan amin. Nah, kalau saudara kekasih baca Alkitab, di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, ada kata namanya pencobaan. Everybody say pencobaan, saudara. Katakan pencobaan. Ya. Dan seringkali kata pencobaan itu dimasukkan dalam ayat-ayat firman Tuhan, tapi sebetulnya ada arti-arti yang lain yang jauh lebih besar dari kata pencobaan itu sendiri. What do you think? Apa yang saudara pikirkan kalau saya bilang pencobaan? Langsung saya bilang pencobaan. Apa yang saudara pikirkan langsung, saudara? Pencobaan kan ya? Ada mungkin pencobaan lah begitu ya. Mungkin saudara pikir godaan, something like that. Nah, ada 4 hal hari ini. Yang pertama, yuk buka dulu di Yakobus pasal yang pertama. Yuk buka di Yakobus pasal pertama. Ya.
Sudah dapat? Kalau sudah dapat bilang yes gitu, saudara. Kata yes ya. Yuk kita lihat ayat 12 sama-sama. Yuk sama-sama kita baca. Berbahagialah orang. Yuk sama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila sudah tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Garis bawahi kata yang terakhir, Allah tidak dapat dan ia tidak mencobai siapapun. Nor does he himself tempt anyone. Kata yang pertama hari ini adalah temptation. Ini kata yang dipakai kita diterjemahkan dari kata temptation ini, saudara. Everybody say temptation, saudara. Katakan yang keras, temptation, saudara ya. Nah, apa arti dari temptation ini? Ini pencobaan yang jenisnya seperti apa? Nah, hari ini kita akan bahas 4 hal. Yang pertama adalah temptation. Ya, godaan. Everybody say godaan, saudara. Ini lebih seperti ini. Lebih masuk kalau dibilang pencobaan yang jenisnya seperti ini. Jadi nanti saudara akan dengar ujian, ya, ada penganiayaan dan lain sebagainya. Tapi yang jenis seperti ini namanya pencobaan. Nah mari kita baca lagi seperti apa definisinya dia. 14 yuk sama-sama. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oke, let me make clear di sini. Ini bukan daripada Tuhan. Katakan amin, saudara. Ini bukan dari Tuhan, tapi apa? Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Ini tanggung jawab kita menjaga hidup kita waktu mengalami godaan. Let me ask you, saudara. Berapa banyak pernah alami godaan dalam hidupnya? Ayo, digoda. Yang tidak angkat tangan, itu semua lagi tergoda di tempat ini untuk tidak angkat tangan, saudara. Ya. Semua kita digoda, macam-macam. Nangkap ya maksudnya? Oh godaan, cobaan-cobaan yang jenis seperti ini daging, saudara. Ini lewat mana? Lewat mata, lewat telinga, lewat perasaan kita. Let's see, nomor 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kasih jangan sesat. Nah, jenis seperti ini, godaan yang tidak sama sekali datang dari Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan bilang begitu, ayat 13, ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ia sendiri tidak menggodai. Puji Tuhan, kita punya Bapa yang luar biasa. Dia adalah gembala kita yang baik. Dia bukan gembala, dia bukan Tuhan penggoda yang ingin anaknya jatuh ke dalam dosa. Katakan haleluya, saudara. Itu Bapa kita. Itu Bapa kita. Nah siapa yang bikin ini? Itu bisa dari keinginan kita sendiri atau bisa berasal dari musuh kita, dari iblis yang datang. Ingat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Apakah Tuhan ikut campur tangan di dalam kejadian itu? No. Tapi karena si penggoda yaitu iblis datang mencobai, menawarkan buah itu kepada Hawa. Dan akhirnya apa? Hawa melihat dan masuk ke dalam jiwa, masuk dalam perasaannya, masuk dalam kehendaknya dan dia ambil dan dia jatuh dan dia buahkan dosa yang melahirkan maut. Ya, ini yang namanya temptation. Sekali lagi semua katakan sama-sama temptation ya. Saudara bisa ke rumah, saudara bisa nonton TV dan dari TV keluar temptation. Saudara bisa berjalan di mobil tapi saudara punya pikiran tiba-tiba mengarah kepada hal-hal yang buruk, itu adalah temptation. Dan who has to control that? Siapa yang harus kontrol itu? Saudara, dan minta tolong Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara untuk menolong saudara. Katakan amin saudara ya. Yesus, kita lihat Yesus. Mari buka Matius pasal 4 saudara ya. Matius 4. Yesus pencobaan di padang gurun. Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis ya. Jadi coba dulu. Nah di sini iblis. Lalu ayat 3 sama-sama kita sama-sama baca 1, 2, 3. Lalu apa? Datanglah si siapa saudara?
Nanti kalau punya anak jangan kasih nama si pencoba, saudara ya. Jangan sekali-sekali, atau the tempter. Is that clear, saudara ya? Bukan Tuhan, tapi siapa? The tempter. Ya, this is the tempter that makes the temptation. Dia berkata kepadanya, dia berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Digoda, dicobain seperti ini oleh iblis. Now, kalau saja Yesus yang raja segala raja di atas segala-galanya pun dicobai oleh iblis, apalagi kita manusia yang masih hidup dalam darah dan daging di tempat ini. Tidak ada kita yang anti akan godaan, yang anti akan temptation seperti jenis ini. Saudara katakan amin. Ya, saya enggak anti, saya enggak kebal. Saya manusia. Yesus saja digoda seperti ini. Tapi dia keluar sebagai pemenang. Ya, kita semua harus keluar sebagai pemenang seperti Yesus keluar sebagai pemenang. Amin. Ya, katakan kiri kanan. Ayo keluar sebagai pemenang. Ayo kuat dalam menghadapi cobaan. Kuat dalam godaan-godaan seperti ini ya. Nah, firman Tuhan tadi bilang ini berasal dari keinginan kita sendiri. Ya, ada satu ayat, 1 Timotius 6. Mari kita lihat sebentar. Ini banyak yang jatuh dalam godaan seperti ini. 1 Timotius 6. Godaan seperti apa? Cobaan seperti apa jatuhnya? Ya, keuangan ya. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi, ayo sama-sama. Tetapi mereka yang ingin kaya, oke, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Siapa ingin kaya di tempat ini, saudara? Siapa ingin kaya? Yang benar, saudara. Siapa ingin kaya? Ya ingin kaya. Kaya itu boleh nggak? Boleh. Terus kenapa nggak angkat tangan dong tadi? Angkat dua-duanya dong. Saya ingin kaya. Saya ingin diberkati. Siapa ingin diberkati Tuhan ya? Tapi jangan sampai terjatuh ke dalam berbagai dosa pencobaan seperti ini. Amin? Ke dalam jerat ya. Nah ini kita lihat. Kenapa? Ayat 10 katakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang akar kejahatannya. Apa namanya? Cinta uang. Berapa banyak pernah jatuh cinta di tempat ini? Ayo come on dong church. Ayo. Masa udah menikah nggak pernah jatuh cinta? Itu bagaimana saudara? Ceritanya begitu kok? Dari mana saudara? Masa semua dijodohin seperti zamannya Siti Nurbaya di tempat ini saudara ya? Pernah jatuh cinta saudara? Bagaimana rasanya waktu jatuh cinta saudara? Segala-galanya untuk si dia. Ya, semuanya segala-galanya. Nah, iya sama dengan cinta uang. Segala-galanya dilakukan demi uang. Nah, itu yang bahaya ya. Itu yang bahaya. Sehingga mencelakakan kita. Oke, clear semua ya. Jadi kita bisa jatuh karena kepingin dengan cara yang salah. Nah, puji Tuhan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita semua. Seperti Tuhan Yesus. Mari buka lagi ke Matius 4. Saya ingin mengajar saudara hari ini cara-cara untuk hidup mengatasi semua pencobaan. Matius 4, balik lagi. Datanglah si pencoba itu ayat 3. Berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini di Israel, saudara. Kalau zaman itu Yesus hidup di Gajah Mada, di kota, di Mangga 2, iblisnya ngomong gini. Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini semua menjadi bakmi semua, kata iblis. Gitu ya. Itu caranya, menggoda banget. Ini Yesus sudah berapa hari? 40 hari? 40 malam puasa. Kita 4 jam aja saudara di tempat ini saudara ya. Itu godaannya sudah mulai datang. Gitu. Sementara saya lagi khotbah ada yang lagi berpikir cepetan kayak itu orang ngomong di depan sana. Aduh ini bakmi udah mulai baunya kemana-mana gitu loh ya. Tetapi saya mau kasih jalan keluar buat saudara. Saya mau kasih satu way out buat saudara. Ayo baca ayat 4 sama-sama. Tetapi Yesus menjawab yang keras. 1, 2, 3.
Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari bakmi, dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berapa kali dia digoda oleh iblis? 3 kali, ya. Berbicara mengenai tubuh, jiwa, dan rohnya. Kita pun dicobai oleh iblis seperti ini, ya. Kemudian yang ayat 7. Ayat 7 sama-sama. Yesus berkata kepadanya, ayo yang keras, 1, 2, 3. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu yang kedua. Kemudian ayat 10, 1, 2, 3 sama-sama. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyaplah iblis, sebab apa? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, jalan keluar untuk menghadapi pencobaan apa? Pakailah firman Tuhan. Everybody say firman Tuhan. Katakan yang keras, firman Tuhan. Mari bawa Alkitab saudara, ayo lambaikan di atas. Katakan firman Tuhan. Ayo katakan firman Tuhan. Ayo kasih lihat kiri kanan saudara. Katakan pakai firman Tuhan bro. Pakai firman Tuhan men. Haleluya. Kalau banyak pakai firman Tuhan adalah pedang, adalah senjata. Efesus 6 katakan apa? Firman Tuhan itu adalah pedang bermata 2. Kalau orang berperang harus ada senjatanya, senjata yang luar biasa. Even Tuhan Yesus pun dia pakai senjata firman Tuhan untuk melawan penggoda dari segala penggoda dan dia menang dengan firman Tuhan. Katakan haleluya, saudara. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah ada firman Tuhan di dalam hidup kita atau tidak, saudara? Ya, kita nggak bisa hidup melawan si penguasa dunia ini hanya dengan berdoa ya, tetapi harus ada juga firman yang tinggal dalam hidup saudara di tempat ini. Dan firman itu tidak cukup saudara baca. Firman itu harus firman yang ada di sini adalah logos saudara. Apa yang saudara baca di sini harus masuk dimeteraikan. Saudara harus hidup di dalam kebenaran firman itu sendiri. Ada amin? Hari ini khotbahnya bukan mengenai berkat, bukan mengenai sukacita, bukan mengenai kesembuhan, tapi bagaimana saudara bisa bertahan hidup sampai akhirnya dengan segala yang terjadi di kehidupan kita setiap hari. Ya, yang tidak berlaku di hal ini adalah saudara buka komputer, saudara pasang internet, tiba-tiba pop up muncul situs website pornografi yang keluar. Begitu keluar depan TV, terus saudara bilang, udah keluar nih gambarnya gitu ya. Dalam nama Yesus, saudara berdoa gitu. Di depan komputer, saudara, darah Yesus. Tapi matanya ngintip-ngintip seperti ini gitu, saudara. Darah, itu gak hilang, saudara. Itu gak tiba-tiba, hilang. Ganti, terus jadi gambar pegunungan gitu, saudara. No, it's on your own finger. Di jari kita. Yang klik itu semua. Bukan jari Tuhan, bukan jari iblis. Your own finger. Mari angkat jari-jari saudara. Katakan nih, ini jari saya. You have to control that. Saudara harus menangkan itu. Amin saudara. Saudara gak bisa minta tolong Tuhan lagi. Tuhan tolong. Ini padahal komputer depan Tuhan. Oh Tuhan tolong saya. Klik lagi. Oh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong saya. No, you can't do that. Tapi kalau ada firman. Firman itu akan seperti apa? Pedang bermata 2. Yang masuk dia bilang. That's not good. Ada amin saudara ya? Ada amin saudara? Ya? Dengan firman Tuhan. Yang kedua. Ya, mari buka 1 Korintus 10. Good news. Good news. Bukankah tiap hari minggu kita berkumpul bersama-sama kita akan dengar good news. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa saudara? Biasa, a common to man, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu tidak akan membiarkan kamu apa? Dicobai, melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ayo baca sama-sama, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Everybody say jalan keluar, saudara. Escape, exit, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kalau kita naik kapal terbang sebelum dia take off, pramugarinya bilang nanti
Kalau ada emergency, ada darurat, ada escape route, ada rute untuk keluar emergency. Ada 4 pintu darurat, carilah, nanti akan lampu ke sana. Kalau ada asap, saudara harus ke bawah. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau ada keadaan emergency, kalau ada asap, kalau ada api, kalau ada godaan, pencobaan, Tuhan janjikan ada jalan keluar untuk semua itu. Katakan haleluya, saudara. Tuhan gak tinggalkan diam, no, lo masuk lo sana. Loh, silahkan deh lo masuk. Udah deh, syukurin kamu masuk ke dalam situ. No, dia seperti lagu yang tadi kita nyanyikan sama-sama, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dia kasih, semua diizinkan, tapi tidak lebih besar daripada apa yang saudara dapat tanggung bersama-sama. Yang bersuka cita tempat ini katakan haleluya, saudara ya. Dia kasih escape route. Haleluya. Bagaimana lagi saudara bisa melewati semua pencobaan? Kenapa orang bisa jatuh dalam pencobaan demi pencobaan demi pencobaan? Mari buka Lukas 8. Mungkin ada waktu saya sedang bicara gini, saudara bilang, yeah, that's me. Saya jatuh terus di situ. Saya jatuh, saya nggak kuat. Saya jatuh lagi di situ. Saya jatuh lagi di sana. Ayo buka di Lukas 8, saudara ya. Firman Tuhan bilang gini, ya. Ada yang menabur firman, ada orang-orang yang terima firman itu dengan begitu baik, tapi ada jatuh juga di tanah-tanah yang keras dan akhirnya tidak berakar. Let's see what the Bible says. Benih firman Allah 11 ayat 12, Lukas 8:12, yang jatuh di pinggir jalan, katakan pinggir jalan saudara ya. Ialah orang yang mendengarnya, mendengar apa saudara? Firman ya. Kemudian datanglah iblis mengambil firman itu dari hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Itu yang jatuh di pinggir jalan. Yang jatuh di tanah-tanah yang berbatu ialah ayat 13, orang yang setelah mendengar firman itu, artinya nih saya lagi khotbah, saudara sudah dengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka apa? Tidak berakar. Garis bawahi kata tidak berakar. Garis bawahi saudara. Ini jenis yang seperti ini. Yang jatuh. Kenapa? Firman Tuhan bilang gini. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Now understand that saudara? Mengerti saudara kenapa kita jatuh? Kenapa orang murtad? Karena tidak berakar, tidak tertanam di dalam firman Tuhan. Kita hanya ke gereja hari Minggu sekali sudah cukup. No, saudara harus punya Alkitab. Saudara harus baca firman Tuhan. Saudara harus renungkan tiap pagi firman Tuhan, siang dan malam. Everybody say siang dan malam saudara. Kita hidup dari hari Senin sampai hari Sabtu di dalam dunia dengan segala macam jenis pencobaannya. Gak kuat saudara. Gak kuat kalau harus tanggung sendiri semua. Kalau tidak terhisap